Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan jalan rizkinya ya. Akhir-akhir ini sedang viral tentang tawuran gak sih guys? Tentang anak-anak sekolah yang dulunya sering berantem dengan sekolah lain yang tidak tahu juga untuk apa. Nah kali ini aku bakal bawain alur cerita film berjudul Gang yang rilis tahun 2019. Film ini menceritakan tentang sekolah yang berisi gangster dan salah satu siswa baru di sana nekat melawan gangster tertinggi supaya dia bisa menjadi bos di sekolahnya. Oke, sekarang kita langsung ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang siswa SMK bernama Ji-hoon. Dia datang ke sekolah barunya setelah dikeluarkan dari sekolah lamanya dengan alasan memukuli teman sekolahnya hingga hampir mati. Dia memutuskan untuk pindah ke sekolahan yang tidak diperhatikan Biro Pendidikan, yang rata-rata siswanya adalah mantan narapidana. Baru hari pertama ke sekolah, kepalanya dilempari bola oleh siswa yang ada di sana. Ji-hoon memberanikan diri untuk bertanya siapa mereka. Dan salah satu dari mereka menghampiri Ji-hoon. Ji-hoon bersiap di posisi bertarung. Namun ternyata siswa ini mendekati Ji-hoon hanya untuk mengambil bolanya dan meminta maaf karena bolanya sudah mengenai kepala Ji-hoon. Ji-hoon kemudian ke ruang kepala sekolah, yang di sana tertata tidak seperti ruangan guru pada umumnya. Baru saja masuk Ji-hoon langsung ditanya apakah Ji-hoon bisa berkelahi. Ji-hoon pun menjawab bisa. Ji-hoon akhirnya masuk ke kelasnya. Di sana hanya terdapat beberapa siswa yang terlihat seperti preman. Salah satu siswa bernama Yong-sik menghampiri Ji-hoon dan mengatakan kepada Ji-hoon untuk pergi sebelum ada genjatan senjata. Namun Ji-hoon malah bertanya apakah Yong-sik adalah siswa yang terbaik di sana, dan tentu saja tidak. Tak lama kemudian terdengar bunyi sebuah bel. Dan semua siswa langsung keluar dari kelas. Yong-sik akhirnya mengajak Ji-hoon ke sebuah tempat. Dan tempat itu ternyata adalah tempat pertarungan antar siswa di sekolah ini. Siswa di sini bertarung bukan tanpa alasan, mereka bertarung memperjuangkan uang taruhan para penonton yang akan diberikan kepada pemenang. Yong-sik akhirnya menjelaskan bahwa itu adalah klub bertarung resmi di sekolahan ini. Pemenang dari pertandingan itu akan menjadi kepala di sekolah. Ada orang terkuat di sekolahan ini, bernama Daeho. Saking jagonya Daeho bahkan sampai masuk di acara MMA. Namun Daeho kecelakaan sepeda dan tidak sadar sampai sekarang. Dan posisi bos di sekolah sekarang kosong, namun ada 3 siswa yang menjadi kandidat kuat, yaitu 1 pimpinan judo, Park Gi-tae, 2, raja psikopat yang dipanggil Hotdog. Dan yang ketiga adalah Chang-sik yang sudah melawan beberapa kandidat kuat dengan mudahnya. Chang-sik adalah kandidat terkuat saat ini. Ji-hoon ingin menjadi bos, dan dia harus melawan 3 kandidat tersebut. Ji-hoon langsung mencari Chang-sik, si kandidat terkuat. Setelah memukul anak buah Chang-sik, Ji-hoon langsung menantang Chang-sik untuk bertarung dengannya. Chang-sik hanya mentertawakan Ji-hoon dan langsung pindah tempat duduk. Dan 5 anak buah Chang-sik langsung membantai Ji-hoon. Ji-hoon pun mencoba melawan mereka, karena basicnya Ji-hoon bisa berkelahi. Ji-hoon bisa melawan mereka, namun tentu saja Ji-hoon kalah jumlah. Setelah dipukul menggunakan botol, Ji-hoon langsung tepar. Mereka pun berniat melucuti pakaian Ji-hoon. Dan ditemukan sempak Hello Kitty di sana. Mereka mentertawakan Ji-hoon dan memfoto sempak Ji-hoon. Setelah itu mereka meninggalkan Ji-hoon dan sempak Hello Kitty-nya, setelah rahasianya terbongkar. Ji-hoon sedikit kena mental. Setelah kejadian ini, para siswa memanggil Ji-hoon Hello Kitty. Esoknya, Ji-hoon kembali menonton pertandingan. Dan kali ini Chang-sik yang sedang bertanding. Di sana Ji-hoon mengamati Chang-sik bertanding. Dengan trik jepitan mautnya, Chang-sik bisa mengalahkan lawan dengan mudah. Karena ingin mengalahkan orang-orang terkuat di sekolah, Ji-hoon akhirnya memberanikan diri untuk bertanding. Di pertandingan pertamanya dia melawan siswa dengan julukan Harimau. Si harimau langsung memprovokasi Ji-hoon dengan sempak Hello Kitty-nya, dan Ji-hoon akhirnya mulai melawan. Ji-hoon lumayan bisa mengimbangi kemampuan si harimau. Dan endingnya Ji-hoon bisa mengalahkan harimau dengan sundulan mautnya, harimau tepar. Semua siswa kaget ternyata di balik sempak Hello Kitty, Ji-hoon orang yang jago berkelahi.
Setelah pertarungan ini, nama Ji-Hon mulai dikenal, dan Ji-Hun menjadi jagoan bagi orang-orang. Dan Yong-sik bertugas sebagai pengatur keuangan Ji-Hun. Selanjutnya Park Ji-tae si ahli judo mendatangi Ji-Hun. Di sana Park Ji-tae mengatakan bahwa Ji-Hon tidak bisa mengalahkannya. Ternyata tabel pertandingan selanjutnya berubah, yang seharusnya Ji-Hon melawan orang lain, malah melawan Ji-tae. Malamnya Ji-Hon memutuskan untuk searching, mencari tahu bagaimana teknik dan kelemahan judo sebelum menghadapi Ji-tae. Esoknya Ji-Hon bersiap untuk bertarung melawan Ji-tae. Yong-sik sudah tahu ternyata guru olahraga yang sudah mengubah tabel pertandingan. Yong-sik meminta Ji-Hon untuk mundur, namun Ji-Hon tidak mau. Pertandingan dimulai. Ji-Hon langsung menyerang Ji-tae. Ji-tae akhirnya bersiap dengan teknik judonya dan membanting Ji-Hon. Dan terus menyerang Ji-Hon sampai Ji-Hon sedikit lemas. Pendukung Ji-Hon mulai khawatir. Ji-Hon akhirnya melepaskan bajunya, karena menurut hasil searchingnya, hal ini untuk meminimalisir serangan lawan. Dan benar saja, kekuatan Ji-Hon semakin membara dan akhirnya bisa mengalahkan Ji-tae. Walaupun akhirnya Ji-Hon juga ikut tepar. Setelah mengalahkan Ji-tae, anak-anak kelas semakin bangga dengan Ji-Hon. Ji-Hon adalah andalan di kelasnya. Salah satu siswa datang dan langsung bertanya pada Ji-Hon, jika Sun Kokong dan klien bertarung siapa yang akan menang. Ji-Hon hanya diam. Ternyata pria ini adalah hotdog yang akan menjadi lawan Ji-Hon selanjutnya. Chang-sik menemui Ji-Hon dan mengatakan bahwa lawan selanjutnya Ji-Hon adalah hotdog, dan itu merupakan masalah besar karena hotdog adalah lawan yang cukup berat. Merasa diremehkan, Ji-Hon menantang Chang-sik untuk bertanding. Namun Chang-sik mengabaikannya. Pertandingan hotdog dan Ji-Hon pun dimulai. Hotdog memukul Ji-Hon hingga tepar. Setelah itu dia berdoa pada ibunya, supaya gantungan Sun Kokong yang diberikan ibunya bisa memberinya kekuatan melawan Ji-Hon. Pertandingan berlanjut dan hotdog terus membantai Ji-Hon. Akhirnya Ji-Hon melawan dan hotdog kehilangan gantungan Sun Gokongnya. Sadar gantungannya hilang. Hotdog akhirnya sibuk mencari gantungannya, karena dia berpikir itu adalah sumber kekuatannya. Ji-Hon melihat gantungan itu, Ji-Hon mengambilnya dan memakan gantungan itu. Dan pertandingan dilanjutkan, Ji-Hon semakin brutal setelah mengambil kelemahan hotdog. Dan hotdog akhirnya berhasil dikalahkan. Dan terakhir Ji-Hon harus menghabisi Chang-sik untuk menjadi bos di sekolah ini. Namun, tiba-tiba sang raja datang. Daeho si penguasa kembali. Chang-sik memberitahu Daeho untuk tidak ikut bermain, karena praseleksi akan segera berakhir, dan jika Daeho ikut campur, maka akan melanggar aturan. Namun Daeho mengatakan bahwa dia datang memang untuk melanggar aturan. Perkelahian antara Chang-sik dan Daeho pun terjadi. Hal ini dilakukan supaya Daeho tidak merusak aturan sekolah. Daeho menghabisi Chang-sik tanpa ampun, semua siswa hanya bisa melihat tanpa menghentikannya. Bahkan Daeho juga membantai si hotdog. Karena dengan membantai dua kandidat terkuat dia bisa kembali menjadi penguasa dan membubarkan klub. Sekarang para siswa menjadi bawahan Daeho. Daeho membantai Dae-tae. Chang-sik akhirnya memutuskan untuk meninggalkan sekolah. Daeho sekarang berkuasa. Daeho juga mengancam Yong-sik dan akhirnya Yong-sik bergabung dengan gang Daeho karena takut. Dan Ji-Hon sekarang sendirian. Daeho bertanya pada Yong-sik di mana Ji-Hon berada. Yong-sik langsung menghampiri Ji-Hon dan menyuruh Ji-Hon untuk tidak datang ke sekolah, karena Daeho akan membantainya. Hotdog dan Chang-sik sudah dikalahkan, Ji-Hon tidak mungkin bisa melawan Daeho. Oleh karena itu Yong-sik meminta Ji-Hon untuk tidak datang ke sekolah. Dan Daeho akhirnya tahu Ji-Hon melarikan diri. Mereka tahu Yong-sik sudah memberitahu Ji-Hon. Dan Daeho langsung membantai Yong-sik. Saat Ji-Hon akan pergi, salah satu siswa memanggil Ji-Hon dan memberitahu bahwa Yong-sik dalam bahaya.
Jihon langsung lari menghampiri Yongshik, dan di sana Yongshik sudah tidak sadarkan diri. Setelah semua sahabatnya dibantai, Jihon akhirnya datang ke sekolah dan memberanikan diri untuk melawan Daeho. Ji-hun akhirnya bertemu Daeho. Daeho yang menentukan aturan bermain. Anak buah Daeho pun maju, dan langsung mengeroyok Ji-hun. Ji-hun melawan mereka semua. Namun lagi-lagi Ji-hun kalah jumlah dan Ji-hun pun akhirnya kalah. Dan tiba-tiba Changsik datang bersama Daetae dan dua orang yang lain. Hotdog juga datang ke sana dengan Sun Kokongnya. Ji-hun juga kembali bangkit, dan tawuran antar geng ini pun dimulai. Mereka bertanding 1 lawan 1. Dan Ji-hun melawan Daeho. Daeho menantang Ji-hun keluar. Ji-hun akhirnya bertanya mengapa Daeho melakukan ini, namun Daeho menjawab tidak tahu. Mereka akhirnya bertarung, Daeho menggunakan jurus jepitnya namun Ji-hun bisa menghindar. Ji-hun akhirnya menggunakan jurus sundul mautnya yang membuat Daeho sedikit lemah, namun akhirnya Daeho kembali bangkit dan membantai Ji-hun. Namun endingnya tentu saja tokoh utama yang menang. Saat hampir tepar, Ji-hun memukul tulang rusuk Daeho yang membuat Daeho akhirnya lemah dan berhasil dikalahkan. Dan film Gang pun selesai. Oke begitu guys alur cerita dari film Gang, semoga kalian menikmati videoku dan sampai jumpa di alur cerita film seru yang lainnya. Bye bye.